Lima kan gini. Potong. 5 kan? Kemudian 6, ya kan? 7 kayak gini. 8, 9. Bisa ya? Bisa coba. 5. Oke, 6. 7, 8, 9. Enteng. Sekarang dipersulit lagi dengan 2 tangan kanan dan kiri. Tetapi saya akan tunjuk orangnya. Misalkan Ibu Desi. Lalu kemudian Bu Desi saya kasih angka 5. Jadi 5-nya itu bukan sama tapi berhadapan. Contoh kali 5. Ya kan? Berhadapan. Lalu kemudian kalau sudah tunjuk yang lainnya. Misalkan Bu Dewi, maka Bu Dewi ditunjuk oleh Bu Desi dengan kata huruf apa? Angka berapa? Bu Dewi lakukan dan seterusnya. Oke, sekarang dari saya dulu. Angka 7. Oke, cetek itu mulai berbagi. Sekarang angka 1 lah. Ibu Dewi angka 9. Ibu Dewi saja. Ibu Dewi saja. Oke. Ibu Dewi gimana? Angka 9. Oh, Ibu Dewi ya dia. Ya, Ibu Dewi silakan. 9 gimana? Ya, terserah. Ini nih. Oke, coba lihat. Gimana? 9? Oke. Oke, sekarang tunjuk siapa aja? Tunjuk sama Bu Dewi. Tunjuk berapa angkanya? 2. 2 angkanya. Dari 5, 6, 7, 8. Oke, Bu. Ke siapa? Pak Usman. Oke, sekarang tunjuk lagi satu kali lagi. Siapa satu aja? Ayo, ayo. Angkanya sebutin. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah fokus ya, semua sudah fokus. Baik. Kita, Bapak Ibu sebagai guru harus melihat diri kita sendiri. Di sebagai posisi apa kita saat berhadapan dengan peserta didik, ya kan? Di sini akan saya bacakan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pengamat. Yang kelima sebagai manajer. Nanti kita baiknya ada di posisi harus melihat, harus tahu diri kita sebagai di posisi apa, ya. Kita jelaskan dulu satu persatu. Penghukum ini bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun psikis. Artinya psikis itu verbal dengan kata-kata yang menyakitkan. Kalau fisik tentu saja dengan lari, dengan push up, dengan apa dan lain-lain. Suatu contoh saya akan ilustrasikan biar Bapak Ibu memahaminya. Saya akan mengilustrasikan. Terlambat lagi. Gimana sih? Lari. Iya, Bapak. Nah, itu adalah sebagai apa? Penghukum. Ada ciri-cirinya adalah dengan nada yang keras. Aku banget. Ya. Kamu pada rasakan permisi sabar namanya.
justru tidak menyukai. Murid tidak menyukai guru itu. Lalu berimbasnya kepada mata pelajaran. Guru lagi setan, sok hukuman, malas belajar lagi. Hadinya imbasnya. Nah, sekarang lanjut. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ini beda lagi bahasanya. Bahasa nama lembut. Tapi merasa muridnya itu merasa bersalah sehingga dia merasa tidak dihargai. Ini aku lagi bercermin. Jadi suaranya cenderung lembut memang, kata-katanya menyalahkan murid. Jadi Aku manggil lembut suaranya. kalimat itu menyatakan murid itu merasa bersalah dan selalu dia merasa bersalah gara-gara itu ya, menderita gara-gara murid. Baik, sebagai contoh ya, saya akan ilustrasikan kembali. Sarip, sini. Iya Bapak. Gimana ini Pak Sarip? Terlambat lagi. Ini kan udah siang. Nanti kan Bapak malu kepada kepala sekolah, nggak bisa mendidik Pak, nggak bisa mendidik Sarip. Bagaimana nanti? Orang tua nanti nyalahinnya ke Bapak. Kamu kesiangan terus, bikin malu Bapak aja sebagai guru. Oke ya, itu ilustrasinya. Iya Bapak maaf, nah, pasti ada kata-kata maaf Bapak. Ya itu adalah ilustrasi. Sebagai apa tadi ilustrasi saya? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lanjut. Sebagai teman, yaitu mengontrol murid dengan rujukan dengan kata-kata yang seolah-olah ya bestie ya. Kayuan. Ya, jadi biasanya suaraku guru itu akan ramah terhadap murid tersebut, cenderung menghangatkan suasana tersebut. Jadi akan berdampak apa efeknya ketika kita sebagai guru posisinya sebagai teman. Jadi nanti efeknya adalah ketergantungan murid tersebut terhadap guru tersebut. Itu jaya Bapak dia gitu kan. Yang kedua orang dalam, murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri ya. Saya supaya lebih paham akan ilustrasikan kembali. Sarip, sini Sarip. Lagi bobo. Sarip lagi ngimpi. Sarip ini udah siang, baru datang ke sekolah. Iya Bapak, kan tadi bangunnya terlambat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah sayang, kamu kembali aja ke kelas. Nanti absennya diurusin sama Bapak. Silahkan masuk lagi ke sekolah. Nah, itu adalah ilustrasi sebagai teman. Artinya di situ udahlah, nggak apa-apa. Nah, tanda kutipnya sini. Artinya kata-kata saya, kata-kata yang kedekatan, kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang pertemanan, persahabatan. Baik, lanjut. Posisi yang berikutnya sebagai guru adalah posisi pemantau atau monitor atau apa ini Bu? Pengamat ya. Yes.
konsistensi. Biasanya ciri-cirinya guru sebagai pemantau datar suaranya, artinya memang tidak emosional. Jadi memang tercipta identitas diri itu, diri positif yang tercipta atau berhasil ya. Tapi ya kita lihat nanti apa efeknya, ada efeknya. Kita ilustrasikan kembali. Sari, sini. Ini temanya juga tadi kesiangan ya. Dari awal sampai ini juga kesiangan temanya. Karena Sari kesiangan. Sari, sini. Baik Bapak. Ini tahu nggak ini udah jam 8, harusnya di dalam peraturan ini sudah jam berapa maksudnya? Jam 7.15 Bapak. Apa konsekuensinya menurut peraturan yang ada? Saya harus menulis, mencatat di jam istirahat dan gak istirahat Pak. Baik, laksanakan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau ya. Jadi ada konsekuensi di situ yang harus dia kerjakan. Seperti itu. Apa dampaknya? Murid akan bisa menghitung konsekuensi dan hadiah. Konsekuensinya apa, hadiahnya apa kalau melakukan sesuatu tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan tentu saja tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi manajer. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini manajer. Kita itu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu ya suara manajer netral, tidak emosional seperti saya, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Ini ciri-cirinya. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid, dan guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri dan memecahkan masalahnya. Baik, saya akan ilustrasikan kembali. Sarip, sini Sarip. Baik Bapak. Sekarang kamu tahu nggak? Ini sudah jam berapa? Jam 7 Bapak. Jam 7.30 Bapak. Seharusnya kamu masuknya jam berapa? Seharusnya saya masuknya jam 7.00 Pak. Lalu apa yang bisa Sarip lakukan untuk tidak mengulangi perbuatan itu? Saya akan menyetel alarm Pak. Dari semenjak kapan kamu akan melakukan perubahan tersebut? Dimulai besok Pak. Dan kata-kata lain-lain Pak. Itu adalah contoh saja ya. Masih banyak kata-kata, saya tidak pandai membuat kata-kata dan kalimat. Yang jelas itu adalah contoh sedikit saja dan gambaran terkait dengan posisi sebagai manajer. Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol menurut Diane Gosset. Berikutnya segitiga restitusi. Langsung. Oke, itu aja.
kolaboratif dengan murid menyampaikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, lalu dapat murid itu memecahkan permasalahannya dan solusinya seperti apa. Seorang guru harus mengetahui segitiga restitusi yang saling berkaitan untuk menghasilkan murid yang mampu memecahkan masalahnya atau permasalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu kan bagian dari proses, nggak harusnya itu dijadikan sebagai proses pembelajaran kan. Intinya menggeser, jadi menggeser identitas murid yang gagal, kan, yang gagal ke identitas yang sukses. Itu intinya daripada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan mengakui kebutuhan murid untuk dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, tidak memojokkan. Dengan validasi tindakan yang salah, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contoh kalimat: kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Tuh. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi menyatakan bahwa pada dasarnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan. Jadi perlakuan yang dia lakukan, kelakuan yang dia lakukan itu salah, kaitkan dengan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati dan disetujui. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Saya akan mengilustrasikan kembali seperti yang tadi di awal-awal. Bagaimana segitiga restitusi tersebut. Oke, baik. Agus, sini Agus, coba duduk sini. Baik, Bapak. Namanya Agus. Agusnya udah duduk. Agus, Bapak mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Katanya Agus tidur di kelas pada saat jadwal pembelajaran bahasa Indonesia. Betul tidak? Iya Pak, betul. Nah, kemudian seharusnya, tahu nggak? Seharusnya menurut kamu, maaf ya, mengapa kamu bisa tidur di kelas? Mengapa kamu bisa tidur di kelas? Karena bergadang Pak. Bapak
juga pasti akan tidur ngantuk di kelas kalau bergadang. Nah, ini harus menstabilkan. Jadi seolah si anak itu juga posisinya sama dengan saya, juga menstabilkan bahwa kalau saya juga kalau misalkan bergadang pasti ngantuk di kelas dan tidur di kelas, ya kan? Itu posisi menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Menurut Agus, tindakan tidur di kelas itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai, Pak. Seharusnya apa? Seharusnya tidak tidur dan malamnya tidak bergadang, Pak. Oke. Kenapa? Apa yang kamu lakukan ke depannya? Solusinya, ini solusinya. Jadi anak itu merespon kembali. Yang harus saya lakukan tidak main game online, Pak. Tidur jam 9. Baik. Kalau seperti itu, nanti ini meyakinkan lagi. Kamu harus apa? Tidak masuk, tidak bergadang, tidak main game online, dan masuk ke kelas tidak tidur, Pak. Baik, kalau seperti itu, silakan Agus kembali lagi ke kelas untuk belajar. Itu adalah salah satu contoh ilustrasi dari permasalahan Agus tidur di kelas pada saat jam pembelajaran. Dan masih banyak lagi permasalahan yang yang bukan hanya tidur di kelas saja, yang tidak sesuai dengan keyakinan. Berarti dibuat dulu keyakinan kelasnya, kesepakatannya. Itu sudah sesuai belum? Itulah manfaatnya kenapa harus bikin keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu hanya itu saja dari saya. Terima kasih dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, saya akan buka forum untuk diskusi. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan argumen, pertanyaan, pendapat, dan lain-lain? Ada, Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Gue ini Siapa tuh? Kenalan. kan Begini, Pak, kegiatan ini sungguh amat sangat positif dan bisa menggugah hal-hal yang lupa di kesadaran kita yang biasanya lemah harus lebih kuat lagi. Nah, persoalan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana membuat skill kita, keterampilan kita itu tidak kendor. Biasanya termasuk saya hobi mengingatkan, hobi berbicara, tetapi kadang-kadang lemah dalam menyeimbangkan antara bicara, perbuatan dan bicara. Nah, dan perkataan. Jadi akhirnya apa? Hanya sebatas kata-kata, hanya sebatas kesepakatan, tapi pelaksanaan lanjutannya itu yang kadang-kadang kita hanya pas 1 atau 2 hari, berikutnya lupa. Nah, ini bagaimana caranya kita supaya tetap semangat dengan komitmen dan statement ucapan kita membuat kesepakatan itu. Terima kasih. Ya, omong-omong doang. Baik Bapak Ayani dari Guru Mata Bahasa Indonesia telah menyampaikan pendapat, argumen, dan pertanyaan. Bagaimana kita tidak hanya pendapat, argumen, dan pertanyaan. Bagaimana kita tidak hanya omong kosong mungkin gitu ya, tapi prakteknya dan pelaksanaannya begitu ya. Itu pada intinya. Dari awal pembentukan kelompok tadi sudah saya sampaikan ya, ada forming, ada norming, dan lain-lain. Saya sampaikan di akhir itu pasti ada di kelas juga ada suatu permasalahan atau konflik ya. Begitu juga dengan
permasalahan ini posisinya sama masalahnya. Masalahnya kita itu tidak menerapkan, dan solusinya menguatkan kembali, membacakan kembali kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga menjadikan terbiasa dengan hal-hal budaya positif yang tentu dan jelas. Kalau keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Kalau terbiasa, maka pasti kita juga akan mempraktekannya. Contoh ya, saya kalau siang tidak tidur walaupun sudah begadang, karena sudah terbiasa, walaupun ngantuk udah begadang ya nggak bisa tidur. Ya seperti itu. Prakteknya ya tetap aja berkeliaran gitu kan. Ya seperti itu mungkin contohnya. Untuk solusinya adalah pembiasaan dan menguatkan kembali kesepakatan tersebut. Ya itu saja dari saya, Pak. Menambahkan mungkin dari Bu Rosita. Ya, kalau dari kalimat Pak Yoyon bahwa beda ucapan dengan beda tindakan kayaknya. Sebetulnya mungkin kembali lagi kepada motivasi intrinsik kita yang ada dalam diri kita yang tadi dibahas oleh Bu dibahas di materi disiplin positif. Artinya bagaimana caranya kita memotivasi diri kita pribadi, gitu ya, memotivasi mungkin tadi itu kata tadi motivasinya bisa dengan membaca kembali, kemudian menelaah kembali, kemudian mencoba menggerakkan hal-hal yang kecil jadi hal yang besar. Jadi motivasi diri dulu kayak yang tingkatkan, itu motivasi dari dalam diri sendiri intrinsiknya, itu yang harus ditingkatkan. Karena tadi itu ada yang nyetuk istiqomah. Nah ini istiqomah mungkin dikatakannya ya. Akan sulit kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita. Seberapapun usaha yang kuat dari luar, tapi kalau motivasi kitanya sendiri lemah, ya itu saya rasa akan sulit sekali. Tadi pembiasaannya itu dimulai dari diri sendiri dulu, melaksanaannya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penambahannya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar itu contohnya ketika Pak Yoyon masuk ke kelas atau ke sekolah, Pak Yoyon karena takut dimarahi kepala sekolah, itu termasuk motivasi ekstrinsik, Pak. Jadi ada lagi, Pak Yoyon ingin pagi-pagi ke sekolah karena ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, itu juga ekstrinsik. Jadi harus dapat membedakan mana motivasi dalam diri dan dari luar. Yang lebih bagusnya itu timbul motivasi dari dalam diri kita sendiri. Itu mungkin, Pak. Sadaran Sendiri. Cek. Oke, hari ini bukan ini ya, hanya sharing saja. Saya ingin tahu cara Pak Reddy mungkin pernah mengalami bagaimana caranya mengelola konflik ya, mengelola konflik dengan orang tua siswa terkait perbedaan pendapat. Jadi contoh kasus misalkan ada anak yang bermasalah, versi orang tua seperti ini, sedangkan versi di sekolah itu berbeda. Ya ingin saya tanyakan pengalaman Pak Eri dalam cara ya, Pak, mengelola konflik tersebut supaya menemukan solusi. Ya, solusi perbedaan pendapat antara orang tua dengan pihak sekolah itu dengan cara yang positif. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain dulu ingin menjawab sebelum saya jawab. Jadi saya akan tampilkan dulu slide-nya. Caranya menghadapi situasi atau konflik dengan orang tua, begitu kan ya, Pak ya?
sudah dijelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar ya. Manusia itu punya kebutuhan dasar itu 5. Kebutuhan makan, kebutuhan apalagi Bu tadi? Kasih sayang, kemerdekaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada yang kurang dari orang tua tersebut di bagian mana yang belum terpenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Kita harus pahami dulu. Kita harus cari dulu. Cari tahu dulu, gali dulu informasinya melalui apa? Melalui anaknya, melalui rekan bapaknya, teman bapaknya, dan melalui siapa saja. Gali dulu informasinya. Ini kebutuhannya yang belum terpenuhi apa? Yang kemudian kalau misalkan kalau makan ya, orang ini kebutuhan dasarnya belum makan dari kemarin, makanya emosi aja terus. Ya, solusinya kasih makan. Sambil makan, makan dulu. Ayo kita bareng-bareng atau gimana gitu kan? Contoh ya, kalau makan kan, ya, terpenuhi dasar itu, maka kan mengurangi konflik dan kemudian ceritakan permasalahannya, validasi, dan itu bisa dipraktekkan Pak. Validasi, menstabilkan validasi dan keyakinan-keyakinan dalam konteks, bukan keyakinan kelas, tapi dalam konteks bermasyarakat, konteks bersosial, dan bahkan konteks dalam hal kita sebagai manusia yang punya tata krama, sopan santun, dan beragama. Bisa dimasukkan konteks dan kalau anak konteksnya menguatkan keyakinan kelas, mungkin kalau dari masyarakat konteksnya bukan keyakinan kelas, tapi dalam konteks yang lain. Tapi cari dulu posisi beliau itu apa yang belum terpenuhi dan akar permasalahannya. Jadi segitiga restitusi ini bisa diterapkan di keluarga, di masyarakat, bahkan anak kita, dan di sekolah gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari permasalahannya. Kalau ada konflik dengan orang tua, caranya kita harus berapa gitu. Perbedaan pendapat. Jadi ya, cari dulu permasalahannya. Mungkin permasalahannya itu karena kesalahpahaman. Stabilkan dulu Pak. Kalau saya di posisi Bapak, mungkin saya akan marah-marah sama seperti Bapak, tapi beruntunglah Bapak tidak sampai membunuh orang gitu, sampai parah itu terus ya. Dan itu bukan apakah itu sesuai dengan sifat kita sebagai manusia yang beragama, itu mungkin yang perlu diterapkan ya. Artinya memvalidasi gitu kan. Untuk orang tua, kalau menurut keilmuan, kalau emosional dihadapi dengan emosional pasti akan bertengkar. Ya silakan. Silakan. Ada yang menambahkan atau cukup? Silakan. Ada yang lagi? Ya silakan Pak Jano. Langsung aja mixkan, tadi ada 2. Mixnya. Mix campur. Cek. Yang pertama, tentunya puaskan dulu kemarahannya. Puaskan. Waduh. Ya dengan metodenya biasanya. Itu tadi kan kebutuhan dasar orang, kesenangannya terpuaskan. Kalau menurut teori
kemalingan bolong ya kalau itu mau panjang Pak. Dengerin dulu gitu, jangan kita memberikan pembelaan dulu gitu. Kita dengarkan gitu. Tentunya dengan langkah-langkah yang tadi kita validasi sebelumnya, ini informasi ini sesuai atau tidak, apa yang kita lakukan ini sesuai atau tidak. Ya tentunya kalau kebetulan kelakuan kita tidak sesuai, ya kita harus punya jawaban yang bisa diterima oleh orang tua. Contoh, saya kan mencubit kemarin, bahasa di rumahnya Gus di nada Pak Heri dicapuk, disintrekan, terus digunting sampai nada kulit sampai jeli gitu. Dan sebagainya. Nah, setelah itu kita paparkan nih kesalahan putra bapak. Ya intinya berbeda antara pedagogi dengan andragogi. Di mana kita di mana kita cem. Apa artinya? Di mana kita harus ngomong, di mana kita harus mendengar atau diam. Jadi mengelola itu saja, mengelola situasi yang panas kalau yang terjadi. Ya seperti kemarin. Terus kedua yaitu tadi sudah disampaikan, kita memiliki keyakinan sekolah kalau sekarang. Kalau yang ini kita memiliki tata tertib. Ya kita sampaikan. Dengan tata tertib dan kelakuan kita komparasikan, kita bandingkan. Tentunya dengan alur yang benar, yang mengarah kepada keyakinan gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyinggung emosi lagi, menyinggung emosional orang tua yang bersangkutan. Dan alhamdulillah sekitar apakah itu benar atau tidak yang saya alamin ya gak pernah nyampe Pak Entis. Walaupun di sana kita berbarengan dikeroyok saat tilu truk ganti selain hiji. Nah gitu, ya intinya kita dengar dulu itu langkah awal. Kedua, dokumentasi pendampingan, jangan biarkan, harusnya ya, jangan biarkan yang punya masalah itu kalau kelihatan orang tua yang datang ke sekolah itu jangan langsung ketemu dengan guru yang bersangkutan. Dengarkan dulu yang lainnya. Tapi bukan berarti guru yang bersangkutan tidak akan diketemukan, tetap harus diketemukan. Supaya itu tadi kesenangannya terpenuhi. Puas atau tidak puas kan ukurannya di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tentunya minim informasi, minim contoh karena kami masih primitif, belum seperti Miss Rose. Oke, terima kasih. Mangga. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi selanjutnya Ya, menambahkan saja, ini juga pengalaman konkret ya, karena saya sebelumnya itu sudah kenyang di kesiswaan ya. Nambahin dari Pak Jano, memang sebaiknya apabila ada orang tua siswa yang memang dari rumah udah emosi itu, jangan dulu bertemu langsung dengan guru yang bersangkutan.
jangan dulu, ya, hadapi dulu oleh wakil kepala, ya, atau yang lainnya, dan upayakan di ruangan, kemudian jamu, maksudnya kalau dari kasih air, kemudian kalau ada kopi kasih kopi. Yang penting sebenarnya adalah komunikasi, karena pada saat itu memang tujuannya itu sudah bulat ingin ngajak grup jenggu. Ya, pada saat itu memang dengan mungkin Bapak Ibu yang pernah diajar oleh Pak Dede, nah udah tahu ya. Kebetulan saya menghadapi dengan Pak Asep Suhendra. Ya, jadi itu tadi yang pertanyaan traffic itu, karena memang kita sering, ya itu tadi ada ngobrol, kemudian memang kuncinya jangan dulu dihubungkan dulu dengan guru yang bersangkutan, kan? Diredam dulu. Dan saya yakin kalau sudah dijelaskan dengan baik, kemudian juga datanya kita cukup, kalaupun memang dari pihak kita yang salah, ya pihak yang salah, jangan segan-segan kita meminta maaf. Sebab kadang-kadang memang itu kejadiannya memang teman kita yang salah, dan kita tidak boleh menutup-nutupi, justru itu akan menimbulkan masalah lagi. Iya, kalau memang kita yang salah, ya terima itu kesalahan dan kita minta maaf, kemudian saling kita memperbaikinya, gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas tambahannya. Jadi saling melengkapi, saling menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tadi sudah lengkap, jadi saya tekankan lagi bahwa memang konflik itu pada dasarnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kita harus tahu sebab-sebab konflik itu kenapa, karena kenapa bisa konflik, karena yang pertama blocking goal, yang kedua tidak kemampuan kita atau orang lain untuk mengelola perbedaan, yang ketiga tidak kemampuan kita beradaptasi jadi dengan situasi yang ada. Itu adalah sebab-sebab kenapa orang konflik. Artinya banyak sekali ini materi yang perlu disampaikan, ini mungkin terlewatkan. Ya nggak ada ya, memang nggak ada ya, tapi ini memang hasil. Oh ya nggak ada ya. Memang ini bukan bagian daripada CGP ya, yang dibahas di CGP ya, tapi ini dari pelatihan di Serpong kemarin. Jadi actionnya adalah menjelaskan alasan yang jelas, meyakinkan untuk menyelesaikan konflik, mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan untuk memahami konflik yang terjadi secara objektif, melihat konflik dari berbagai sudut pandang, jadi bukan hanya satu sudut saja, semua sudut pandang dilihat, tetap fokus terhadap resolusi konflik dan menghindari masalah dan serangan pribadi, menghadirkan dan mencari potensi solusi dan arah tindakan yang positif, mengambil tindakan positif untuk menyelesaikan konflik, dan merangkum, menyimpulkan, memastikan semuanya dengan kesepakatan, perjanjian dan tindakan yang dilakukan. Maksudnya tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan yang negatifnya. Itu mungkin itu hanya tambahan saja ya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk bahan diskusi? Gimana Pak Tis? Cukup? Ada lagi? Pak Sarin? Mungkin hanya ini saja Pak, sedikit daripada yang sudah disampaikan. Istirahat ngopi di imah Sakina sarejeng aki-aki ngeuna untuk mandilah numpak ini ngeuna. Intinya adalah bahwa yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir adalah mengenai keyakinan
yang dimana ini sudah disetting tadi dengan Pak Redi. Keyakinan dan kesepakatan bagi saya ketika menyebutkan keyakinan itu adalah hal yang sensitif sekali kalau bagi saya pribadi, terutama dalam hal ini, karena ketika keyakinan otomatis diyakini, ketika diyakini bukan di dalam pikiran melainkan di dalam hati. Sesuatu hal yang diyakini ada, pasti dia bentuknya ada. Jadi kalau misalkan bisa tidak ketika kita kesepakatan saja sudah tidak ada lagi keyakinan kelas, tapi cukup kesepakatan kelas saja seperti yang dulu-dulu gitu ya. Jadi namanya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Kenapa? Karena menurut saya meskipun berbeda bahasa, misalkan keyakinan hanya bahasanya keyakinan tapi implementasi yang berbeda misalkan, tetap saja bagi saya ketika salah satu misalkan dalam agama kita misalkan bahasa talak adalah hal yang sering diucapkan tapi misalkan oleh seseorang, dia orangnya berilmu, maka tidak akan jatuh talak tersebut. Tapi ketika orang yang tidak berilmu mengatakan hal tersebut kepada istrinya, maka akan jatuh. Meskipun bahasanya sama, keinginannya berbeda, implementasinya berbeda, tapi tetap itu akan berbeda meskipun bahasa yang sama. Begitupun dengan keyakinan. Saya tidak ingin keyakinan ini. Kenapa? Karena ketika orang yang mengatakan keyakinan mengerti daripada arti yang diyakininya, berbeda dengan orang yang mengatakan keyakinan tapi dia tidak mengerti apa yang diyakininya. Maksudnya implementasi yang diyakini, karena implementasi keyakinan kita lebih menjurus kepada bidang-bidang tertentu terutama ketauhidan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Sebetulnya saya disuruh nanya dari awal Pak Sarif, takutnya tidak ada yang nanya dari Pak Sarif. Saya suruh nanya, ternyata sebagian itu pertanyaannya. Memang untuk masalah keyakinan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi saya sendiri, membedakan antara keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan keyakinan yang kata dengan jagalah kebersihan, itu nilai-nilai kebajikannya berarti kesehatan, datang tepat waktu, artinya nilainya disiplin, nilai kebajikannya disiplin waktu ya, disiplin waktu. Jadi memisahkan keyakinan yang untuk keyakinan maknanya dipisahkan, artinya makna ini makna keyakinan untuk keyakinan dengan ini makna saya maknai beda aja gitu. Tapi kemudian sampaikan kepada anak bahwa maknanya itu seperti itu. Kalaupun keberatan juga bisa diganti aja dengan kata-kata yang lain dengan makna yang sama atau mengarah kepada ke nilai-nilai kebajikan. Contohnya adalah kesepakatan tadi yang nggak jadi masalah, yang penting makna daripada nilai-nilai kebajikannya untuk membiasakan disiplin positif itu tercapai.